Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik ke channel Gear Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali tentang membahas LN, side story dari cerita Isekai The Cheat, teman-teman. Intinya cerita ini adalah sebuah perjalanan Lexia dan teman-temannya dalam Isekai selama Yuya itu sibuk dengan urusannya sendiri ketika di bumi. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Lexia, Luna, dan Tito itu berniat untuk mengikuti pesta yang diadakan Kerajaan Sahar malam ini. Nah, pesta itu diadakan dalam usaha mereka memperkenalkan Layla, tunangan dari putra mahkota kerajaan mereka. Lexia pun menganggap itu sebagai sebuah kesempatan untuk menyelidiki hal yang aneh dalam pertunangan dari Layla dan Zazu. Karena memang nih, setiap kali Zazu itu memeriksa keadaan Layla, dia pasti akan memasang wajah yang aneh. Dan tentunya, itu sangat mengganggu Lexia. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke sore harinya, di mana saat itu Lexia, Luna, Tito, dan Layla pun sedang mempersiapkan pakaian yang akan mereka pakai dalam pesta nanti. Saat itu, baik Lexia, Tito, dan Layla sudah mengenakan gaun terbaik mereka nih. Tapi di sini si Tito itu cukup terganggu dengan pakaiannya yang terbuka nih. Apalagi gaun yang dia pakai juga sangat panjang. Tentunya, itu membuat dirinya kurang percaya diri. Ya, seperti yang kita duga, kalau kepercayaan diri Tito itu juga bisa ditentukan dari pakaian yang sedang dia pakai, teman-teman. Nah, sementara Tito sibuk dengan gaun miliknya, di sini Luna juga ribet dengan pakaian yang dia pakai nih. Karena memang, si Lexia itu meminta Luna untuk memakai sebuah jas pelayan laki-laki. Tentu hal itu sangat tidak adil bagi dirinya. Kenapa hanya dia yang diminta berpakaian seperti laki-laki? Ya, walaupun memang dia juga tidak suka pesta formal seperti ini, tapi rasanya si Luna juga nampak ingin memakai gaun sesekali, teman-teman. Dia juga ingin terlihat feminim dan cantik seperti mereka bertiga. Namun di sini Lexia pun berkata, kalau akan aneh bila mana mereka berempat masuk ke dalam pesta itu sebagai perempuan. Setidaknya harus ada satu pelayan laki-laki yang masuk bersama mereka. Dan kebetulan, Luna itu sangat cocok bila memakai jas seperti itu. Di sini sebenarnya, jas yang dipakai sama Luna juga sangat nyaman digunakan nih. Apalagi jas ini juga sangat fleksibel sehingga membuat dirinya bisa bertarung dengan leluasa jika memang dibutuhkan. Jadi pada akhirnya, si Luna pun mengalah aja nih. Karena siapa tahu kan, walaupun banyak orang di sana, ada kemungkinan pembunuh yang mengincar Layla juga akan muncul di pesta itu. Setelah semua persiapan selesai, mereka pun langsung menuju ke tempat pesta itu. Nah, saat Layla, Lexia, Tito, dan Luna itu masuk ke dalam pesta, semua bangsawan yang tadinya saling mengobrol pun langsung menatap mereka dengan tatapan terpesona nih. Karena memang mereka berempat sangat enak dipandang, terutama Lexia dan Luna nih. Di sini nampaknya banyak sekali orang yang memuji kecantikan dari Lexia. Mereka merasa kalau Lexia itu seperti bukan seorang pelayan. Bahkan ada yang merasa kalau dia pernah melihat Lexia di suatu tempat di kerajaan lain. Nah, untuk bagian Luna, di sini para wanita bangsawan pun sangat terpesona melihat ketampanannya. Ya, di sini Luna terlihat sangat tampan ketika memakai jasnya. Ada banyak sekali wanita bangsawan yang ingin menjadikan Luna sebagai pasangan hidup mereka. Dan bagi para bangsawan yang sudah lanjut usia, mereka berharap kalau Luna akan menjadi menantu pria bagi mereka. Ya, nggak disangka, Luna-chan yang kita satu ini direbutin loh sama para bangsawan. Nah, walaupun nih banyak yang memuji Layla dan para pelayannya, tapi tetap saja ada beberapa kelompok orang yang tidak senang dengan kehadiran dari Layla di kerajaan ini. Apalagi nampaknya kumpulan bangsawan wanita ini juga nampak kurang menyukai pangeran Zazu. Jadi si Layla juga terkena imbasnya, teman-teman. Ya, gak disangka, di kerajaan ini juga banyak sekali yang gak suka sama Zazu. Mereka menganggap kalau pangeran kerajaan ini adalah orang yang aneh. Maka pastinya tunangan yang dipilih juga termasuk orang yang aneh. Terlepas dari itu semua, Layla pun tidak ragu untuk berinteraksi dengan bangsawan yang datang ke pesta itu. Terakhir, si Layla juga sempat disambangi oleh bangsawan yang melihara Bloody Tigers nih. Itu adalah hewan yang sangat langka dan dikeramatkan oleh masyarakat kerajaan Sahar. Dan Bloody Tiger yang dibawa sama bangsawan itu juga sudah jinak. Maka dari itu, dia berani membawa peliharaannya ke hadapan Layla. Nah, di sini gue keinget banget sih dengan para sultan yang ada di bumi bagian timur, teman-teman. Karena memang gue sering lihat kalau peliharaan para sultan itu bukan anjing atau kucing, teman-teman, tapi ya hewan buas kayak singa dan macan seperti ini. Jadi ya ini mungkin aja mirip dengan konsep sultan yang ada di dunia nyata gitu. Karena memang ya kerajaan Sahar sendiri kan terletak di sebuah padang gurun yang ada di bagian timur Isekai gitu. Ya pas banget lah. Nah,
Bahkan si bangsawan yang ini juga nih berniat untuk memberkati Layla dengan Bloody Tigers miliknya. Karena memang nih ada legenda yang mengatakan kalau seseorang bertemu dengan Bloody Tigers, maka dapat dipastikan kehidupannya itu akan diberkahi dengan kehokian yang bagus gitu. Namun sayangnya, sejinak-jinaknya hewan liar, pastinya ada saat dia memberontak juga. Saat itu Bloody Tigers pun langsung lepas dari pengawasan sang pemilik, lalu berlarian ke sana kemari. Seakan-akan dia itu ingin kabur dari tempat pesta itu. Mungkin saja Bloody Tigers ini kurang nyaman bila berada di tempat yang banyak orangnya. Maka dari itu dia pun ngamuk untuk bisa keluar. Nah, di tengah amukannya, sang Bloody Tigers juga sempat ingin melukai gerombolan wanita bangsawan yang tadi menggosipin Layla nih. Tapi untungnya si Luna itu dengan sigap menggendong salah satu wanita yang ada di sana untuk terhindar dari tubrukan Bloody Tigers. Dan tentunya, perbuatannya yang berani itu membuat hati semua wanita bangsawan yang ada di sana semakin meleleh nih. Mereka pun memuja Luna sebagai calon pasangan yang sempurna karena sudah berani menolong mereka dari hewan buas. Nah, saat itu juga sang Bloody Tigers hendak menuju ke arahnya Layla. Tapi di sini dengan sigap, Lexia pun membuat bunyi yang nyaring dengan menghantam kedua tutup panci yang ada di tangannya, sehingga membuat macan itu jadi berhenti sejenak. Dan di sini Tito pun gak melewatkan kesempatan itu untuk memeluk Bloody Tigers agar makhluk itu berhenti bergerak. Nah, di tengah usahanya, si pemilik Bloody Tigers itu pun meniup sebuah peluit penjinak miliknya nih. Saat sudah menerima sinyal dari peluit itu, entah kenapa sang macan pun kembali jinak lagi. Di sini, sang bangsawan pemilik pun langsung minta maaf kepada Layla dan para pelayannya. Karena memang dia gak bermaksud jahat. Dan dia juga gak menduga kalau peliharaannya akan lepas kendali seperti ini. Nah, karena si Luna juga udah menyelamatkan gerombolan wanita bangsawan tadi, akhirnya dia mendapatkan kesempatan untuk mengobrol bersama mereka nih. Saat mengobrol, dia juga mendapatkan sebuah informasi penting tentang Pangeran Zazu. Dikatakan kalau Pangeran Zazu adalah orang yang sangat terobsesi dengan sihir. Dia rela melakukan apapun demi mempelajari sebuah sihir, bahkan untuk sihir terlarang sekalipun. Ya walaupun nih itu adalah sebuah rumor belaka aja, tapi nyatanya sekarang dia sudah bertunangan dengan Layla yang notabene-nya adalah pengguna sihir yang mahir gitu. Maka dari itu mereka curiga si pangeran gila ini akan mengorbankan Layla untuk membangkitkan sihir terlarang yang sedang dia pelajari. Tentunya si Luna pun langsung melaporkan hal yang dia dapat kepada Lexia nih. Lexia juga cukup terkejut mendengarnya, apalagi saat si pangeran Zazu itu tiba-tiba datang menemui Layla dan mengajaknya untuk bertemu di kamarnya malam ini. Lalu pergi gitu aja teman-teman. Di sini Lexia pun berpikir kalau Layla bakalan dikorbankan malam ini sama Zazu buat ngebangkitin sihir terlarang. Maka dari itu Lexia pun mengajak Luna dan Tito buat langsung labrak kamarnya Zazu sekarang nih. Daripada mereka itu telat dan Layla malah dikorbankan gitu. Lexia juga meminta Layla untuk tetap berada di pesta ini saja dan jangan pedulikan permintaan dari Zazu tadi. Panel cerita pun berpindah ke lorong dekat kamar Pangeran Zazu. Saat itu, Lexia, Luna, dan Tito sudah langsung nguping percakapan antara Pangeran Zazu dengan pengawalnya yang ada di sana. Dan ternyata memang benar nih, kalau si Pangeran Zazu itu ingin memanfaatkan Putri Layla untuk mempelajari sihir terlarang yang baru saja dia temui nih. Lalu terdengar samar kalau Pangeran Zazu itu membutuhkan darah dari Layla yang memiliki banyak sihir. Tentu, Lexia pun mulai gak tahan dengan sikap si Zazu ini. Jadi ia pun langsung melabrak Pangeran Zazu dan para pengawalnya itu. Terjadi pertarungan di antara mereka nih, di mana Tito melawan dua penjaga dari Pangeran Zazu sekaligus, sedangkan Lexia dan Luna melawan dua orang penjaga lainnya. Nah, tak disangka, penjaga dari Pangeran Zazu itu tidak terlalu kuat, bahkan bisa dikalahkan oleh mereka bertiga dalam hitungan menit saja. Setelah mengalahkan penjaganya, Lexia pun langsung menginterogasi Pangeran Zazu nih. Dan ternyata teman-teman, alasan si Pangeran Zazu itu ingin menikahi Layla karena dia ingin sekali belajar banyak sihir dari Layla. Ya, Layla kan udah terkenal dengan banyak sihir yang dia kuasai di Regal. Dan si Zazu ini adalah orang yang baru saja tertarik untuk mempelajari sihir, atau bisa dibilang dia itu gila sihir ketika mempelajari pertama kali gitu. Tapi sebenarnya si Zazu juga gak mau mengorbankan Layla untuk menjadi tumbalnya, karena memang dia itu butuh darah Layla untuk mengaktifkan sihir yang baru dia pelajari. Tapi itu juga cuma setetes darah aja. Lalu sihir yang dipelajari juga bukanlah sihir terlarang seperti yang dikatakan banyak orang.
Sihir yang dia pelajari saat ini ada sebuah sihir komunikasi jarak jauh, teman-teman. Ya, terjadi kesalahpahaman di antara mereka berdua nih. Dan untungnya, masalah ini juga nggak dibesar-besarin sama kerajaan Sahar. Dan itu juga berkat campur tangan dari Layla sendiri. Nah, karena sudah mendengar pengakuan Pangeran Zazu kalau dia tidak mencintai Layla, tapi hanya ingin Layla itu membantunya belajar sihir, akhirnya pertunangan di antara keduanya pun dibatalkan. Namun yang masih menjadi misteri di sini adalah sikap dari Perdana Menteri Kerajaan Sahar ini. Karena memang dia terus menatap ke arah 4 gadis kita dengan tatapan yang aneh. Dan si Tito juga merasakan kalau ada sesuatu yang gak beres dari Perdana Menteri ini. Dia bisa mencium bau yang tidak enak dari tubuh Perdana Menteri itu. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin sudah pembahasan singkat untuk side story dari Isekai The Cheat-nya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.